Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Aisyah Hanum, mahasiswi PPG PAI tahap 2 tahun 2025. Di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswi 42500140086. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Trimulya Jakarta di kelas 8 dengan materi Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita mulai, ya, Ibu pengen lihat nih untuk kelas 8B semuanya harus dalam keadaan rapi. Coba dicek bajunya, apakah sudah dimasukkan, sudah packingnya, kebersihannya juga kalau mejanya apakah ada sampah. Coba diperhatikan lagi. Sepatunya masih belum terikat, boleh diikat dulu. Sudah? Sudah. Aman ya, luar biasa. Ya, baik untuk kelas yang disilakan baju ke depan untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar langkah baiknya kita berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sakar Kenzi, terima kasih. Ya, baik anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Tidak Ada. Cek teman sebelahnya, udah? Sudah. Semuanya ya? Oke, alhamdulillah. Ya, anak-anak ibu semuanya kelas 8B, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ini masih ada yang belum senyum nih, ya. Diulangi lagi sambil tersenyum, ya, senyum cantiknya, senyum gantengnya dikeluarin ya. Ya, semuanya anak-anak ibu kelas 8B, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sehat ya semuanya ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, mau nanya nih, apa sih harapan kalian ketika kalian setelah belajar hari ini? Harapannya apa? Menambah wawasan, Bu. Menambah wawasan. Yang lain? Bu, mendapat ilmu. Mendapat ilmu. Saya ada lagi? Menjadi lebih baik. Wow, menjadi lebih baik, keren sekali. Ada lagi? Oke, cukup. Jawabannya keren-keren ya. Oke. Sebagai bentuk cinta tanah air, ya. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum dimulai, ya, Ibu akan menuju satu orang untuk memimpin ya, jadi dirigent. Ya, kepada Ananda Akwas, ya, silakan maju ke depan. Ya, anak-anak yang lain silakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi.
adil makmur sentosa, biarlah di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih untuk awas. Ya. Ya, anak-anak semuanya silakan untuk duduk kembali. Nah, biar belajarnya lebih semangat, lebih fresh ya. Ibu ada SDK. SDK-nya kuncup mekar. Ya, kuncup mekar. Kalau ibu bilang kuncup berarti posisi tangannya seperti ini. Kalau ibu bilang mekar berarti seperti ini. Bisa ya? Bisa. Oke, kita tulis. Kuncup mekar, kuncup mekar. Nah, oke. Sekarang kebalikannya. Kalau ibu bilang kuncup berarti posisinya mekar. Kalau ibu bilang mekar berarti bisa. Bisa. Oke. Mekar, 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 kuncup, 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 mekar, kuncup, mekar, kuncup, mekar, kuncup, mekar, kuncup, kuncup, mekar, mekar, kuncup, kuncup, mekar, 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 kuncup, 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 mekar, mekar, kuncup, kuncup. Ya, masih tinggi. Ulangi sekali lagi sampai semuanya fokus nih, sampai semuanya dengar. Mekar, mekar, kuncup, 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 mekar, kuncup, mekar, kuncup, 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 mekar, kuncup, mekar, kuncup, 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 mekar, kuncup. Oke, ini bukan. Sudah mulai fokus ya? Ya, oke. Baik, untuk biar belajar lebih rileks lagi, silakan semuanya untuk duduk dengan posisi tegak. Tegak. Lalu hitungan ketiga, kalian ambil nafas, lalu dibuang secara perlahan. 1, 2, 3. Dibuang pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Dibuang pelan-pelan. Udah. Udah lebih rileks? Sudah, Bu. Oke, berarti udah siap belajar ya? Sudah, Bu. Sebelum masuk ke materi, ya sebelum masuk pembelajaran, tentunya harus ada kesepakatan, ya kesepakatan antara ibu dengan kalian. Ya. Sekarang ibu mau nanya nih, apa yang harus dilakukan saat guru menjelaskan? Ayo Bu, apa? Mendengarkan, mendengarkan. Bu, menghormati, Bu. Menghormati. Mendengarkan, mendengarkan sama. Oke, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Bu, menjawab pertanyaan guru. Menjawab pertanyaan guru. Bu, menjawab dengan bahasa yang sopan, Bu. Menjawab dengan bahasa yang sopan, betul. Ada yang lain? Saya Bu, menanggapinya Bu. Menanggapinya, betul. Baik, pertanyaan yang ketiga. Apa yang harus dilakukan ketika saat diskusi, proses diskusi? Bu. Ya, saya paham. Apa? Tidak memaksakan kehendak, Bu. Tidak memaksakan kehendak. Ya, Bu. Yang lain? Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Menghormati pendapat, Bu. Sama ya, good, sama good. Yang lain? Cukup? Oke. Cukup. Pertanyaan terakhir. Apa yang harus dilakukan saat temannya presentasi? Mendengarkan apa yang sedang menjelaskan. Mendengarkan saat teman menjelaskan. Oke, Abi. Memperhatikan. Memperhatikan, ya. Menanggapi, betul. Ya, tidak dicuekin ya. Nah, kalian udah tahu jawabannya, berarti udah tahu kan apa yang harus kalian lakukan? Tahu. Udah. Bisa disepakati? Bisa. Baik, kita langsung materi ya.
Nah, minggu lalu kita udah belajar melestarikan alam, menjaga lingkungan. Nah, di sebelah ini ada gambar orang sedang menjaga lingkungan, dan ini kitab-kitab. Menurut kalian, apakah ada kaitannya materi yang minggu lalu dengan materi yang hari ini? Ada itu. Apa tuh, Aurel? Karena kebersihan sebagian dari iman. Karena kebersihan sebagian dari iman. Betul yang lain? Ada lagi? Oke, betul ya. Jadi dari 4 kitab ini mengajarkan bahwasannya kebersihan, tetap menjaga kebersihan, dan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, jadi 4 kitab ini mengajarkan bahwa kita sebagai manusia atau umat muslim harus menjaga kebersihan, baik itu kebersihan badan, kebersihan apa lagi? Lingkungan, tempat ibadah. Ya, jadi 4 kitab ini juga mengajarkannya. Nah, saya mau nanya nih, rukun iman. Ya, rukun iman itu kan udah pernah kalian dengar waktu sekolah dasar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah nggak? Pernah kan? Bahkan di TK udah ya? Ya, rukun iman gitu ya. Terus kalian mau nanya nih, biar kalian mesti ingat gak ya? Rukun iman itu ada berapa sih? Benar? Nomor 5? Yakin? Oke, rukun iman yang pertama. Ayo, ya Pak. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua. Saya Bu, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Oke, rukun iman yang ketiga. Ayo Bu, rukun iman kepada kitab. Kitab-kitab. Oke, sekarang rukun iman yang keempat. Bu, Ya, apa? iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Rukun iman yang kelima. Bu, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat. Yang terakhir. Rukun iman yang keenam. Kode dan kode. Kode dan kode. Oke. Kalau tadi dari gambarnya kira-kira berarti rukun iman yang keberapa tuh? Oke. Itu. Iya. Oh ya. Berarti ini kita akan belajar rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, baik anak-anak, di sini gua akan menyampaikan tujuan, ya. Tujuan belajar. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuannya apa sih, Bu? Nah, nanti kalian akan ada video dan kalian harus menyimak, dan juga nanti ada penyampaian materi dari Ibu berupa PowerPoint. Terus juga nanti akan ada diskusi kelompok. Tujuannya apa sih, Bu? Agar kalian itu lebih paham dan lebih pintar bisa mencari informasi terkait 4 kitab. Jadi nggak cuma Al-Quran doang, ya kan? Jadi kalian bisa lebih paham sama 4 kitab Allah ini. Biar kalian lebih paham kitab Zabur juga, kitab Taurat juga, kitab Injil juga, dan kitab Al-Quran. Jadi lebih kenal lebih dalam lagi. Jadi nggak cuma Al-Quran doang. Karena iman kepada kitab-kitab Allah itu kan harus yakin, benar nggak? Yakin kepada apa? Apa? Kitab Allah, ya. Oke. Baik anak-anak, setelah ini akan ada video. Ya, dapat kali ini sudah ada video, ya, yang dimana nanti kalian harus mengamati. Ya, karena setelah ini akan ada pertanyaan dari Ibu. Ya, jadi kalian harus benar-benar mengamati dan menyimak. Ya, bisa dimengerti? Bisa.
sudah kalian amati, sudah kalian simak ya. Ya, Ibu punya satu pertanyaan nih. Ya, tadi setelah kalian video, intinya dari video itu tentang apa sih? Saya Bu, Ya, silakan Bu. tentang dua anak kecil yang berbeda agama Bu, Islam dan Hindu, tapi mereka saling bertoleransi Bu, saling menghormati. Iya, betul bukan nih? Betul. Ya, itu tepuk tangan untuk Ibu. Nah, pertanyaan dari ini, siapa yang bisa jawab? Ya, mengapa kita penting bagi kita untuk menghargai keyakinan orang lain? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ibu lagi, luar biasa. karena jika kita tidak menghargai agama lain, mungkin agama lain juga tidak menghargai kita Bu. Jadi tidak ada yang namanya toleransi di dunia Bu. Betul, ya. Jadi kalau ingin dihargai, ya kita juga harus menghargai orang lain ya. Betul. Nah, kalau misalnya ada toleransi, kira-kira bakal damai nggak sih kita nih di Indonesia? Iya. Ada kerusuhan nggak? Iya. Pasti ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk jawaban Ibu. Ibu mau yang lain nih. Oke, yang kedua. Apakah ada kitab-kitab selain Al-Quran? Kalau ada apa, kalau tidak ada, kenapa? Ya Bu, ya silakan Manda. Ada Bu kitab-kitab selain Al-Quran seperti kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Kitab Taurat, oke, kitab Injil, Zabur dan Zabur dan Taurat. Taurat. Benar nggak? Benar. Benar Manda. Betul, oke, beri tepuk tangan untuk Manda. Tadi Pak udah bilang kitab Zabur, Taurat, Injil. Emang kalau Zabur itu diturunkan pada Nabi siapa sih? Kitabnya? Ya, Nabi Daud. Oke, kalau Taurat? Saya Bu, Nabi Musa Bu. Nabi Musa. Terakhir, kalau Injil? Saya Bu, Ya, Nabi Isa Bu. Nabi Isa. Oke, beri tepuk tangan yang menjawab yang pertama. Yang pertama itu ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Jadi iman secara bahasa itu adalah yakin dan percaya. Sedangkan kalau menurut istilah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan firman-firman Allah dan kitab-kitab Allah. Nah, sekarang ibu mau nanya nih, ya. Kan kita tuh sebagai umat muslim harus yakin, benar nggak? Kalian yakin nggak akan ada 4 kitab ini? Yakin? Karena bukti nggak kalau kalian yakin? Gimana? Gimana cara kalian yakin? Biasanya kan kalian kalau sama orang lain juga kalau misalnya harus yakin harus dibuktikan, ya kan? Nah ini gimana caranya kalian sebagai umat muslim yakin dengan kitab-kitab sebelumnya selain Al-Quran? Gimana tuh? Dengan cara apa? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silakan. Dengan cara mengetahui kitab-kitab yang ada selain Al-Quran Bu. Betul, cukup dengan cara tahu aja, ya, tidak perlu untuk mencari tahu, tapi cukup tahu aja, cukup diyakini, ya, karena Al-Quran ini sudah perfect ya, sudah sempurna, sudah menjadi pelengkap dari kitab sebelumnya. Oke. Yang pertama itu ada kitab Taurat, ya, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai pada abad ke-12, ya. Jadi secara untuk kaum Bani Israel atau yang biasa kita kata tuh kaum Yahudi, ya. Nah ini isinya tentang 10 perintah Allah, 10 perintah Allah. Jadi intinya dari kitab Taurat ini ada tentang hukum, ya, hukum-hukum. Apakah kalian masih ada yang belum dipahami? Ya, apa tuh? Kalau begitu, apakah kita harus membaca kitab lain seperti Injil dan Taurat? Oke, kalau kayak gitu apakah kita harus baca kitab Injil dan Taurat? Oke, jawabannya tidak usah. Ya, kita cukup yakini, tapi tidak usah untuk membukanya lagi. Karena apa? Karena untuk sekarang itu kitab Taurat, Zabur, Injil udah banyak campur tangan manusia. Jadi udah banyak yang dirubah. Beda sama Al-Quran. Kalau kan apakah ada yang berubah sampai sekarang? Tidak ada. Sampai nanti hari kiamat pun akan tetap terjaga. Itu istimewanya Al-Quran. Jadi untuk kitab Taurat sebelumnya cukup diyakini aja, dipercaya aja. Ya.
Paham? Zara, apakah cukup menjawab? Oke. Ya sama-sama. Ada lagi? Saya. Ya, Nadira. Bisa apa isi kitab itu sama Bu? Isi-isi kitabnya. Oke. Isi-isi kitab secara umum ya, secara umum sama tujuannya. Tujuannya adalah pertama, mengesahkan Allah. Sama memberitahu kabar gembira akan ada nabi terakhir. Cuman yang bedakan hanya hukum syariatnya aja. Jadi hukum syariatnya aja berbeda, tapi secara umum tujuannya satu, mengesahkan Allah. Gitu ya. Apakah menjawab? Oke. Apa ada lagi? Cukup? Oke, berarti sudah paham semuanya ya? Oke. Ya anak-anak, setelah ini akan ada kegiatan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Ya, sekarang silakan kalian duduk di kelompok yang sudah ditentukan di asesmen sebelumnya. Ya, hitungan ketiga sudah kalian pindah ya. 1, 2, 3. Ya baik anak-anak, ibu akan membagikan LKPD ya. Oke. Tapi jangan dikerjain dulu ya, nanti akan dijelaskan terlebih dahulu. Ya, sambil bagiin, boleh disiapin guntingnya, lemnya. Ya, silakan disiapkan. Ya, dulu ya, sebelum kalian kerjain. Jangan lupa ditulis kelompoknya, kelompok berapa, nama anggotanya. Ya, siapin tulis dan gunting, lem udah. Dan nanti kalian baca studi kasus ini, baca dengan seksama. Lalu di sini ada pertanyaannya, ya. Kalian kerjakan bareng-bareng. Nah, yang nomor 3 itu nanti kalian bikin flipbook. Ya, nanti di situ buat seperti ini. Ya, yang berisi kitab sama penjelasannya. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke, ya. Silakan kalian boleh untuk mengerjakan. Ibu, mau ikut aja? Ya, Juan, tanya apa? Oke, ini identifikasi masalah. Jadi yang udah diucapin Budi, ya, pertanyaannya di dalam benak apa sih? Jadi saya kira yang ditanyakan di benak Budi itu apa, nanti kalian diskusi sendiri. Terima kasih ya, sama-sama ya. Bu, saya mau tanya. Apa? Oke, pertama kan kita dapat nah, ini pertanyaan apa yang benar sendiri itu dari sendiri kan ada benar di dalam pertanyaannya tuh tulis ini kira-kira jawabannya juga apa nih yang lebih dulu ini pertanyaan pribadi ya lagi ini baru tulis ya penjelasannya ditulis sama nama kita. Iya itu tulisnya di situ. Oh yang sih buat nomor 1 jawabnya.
Ya, sudah cukup ya diskusinya ya? Sudah. Sebelum kalian presentasi, kita ice breaking dulu nih. Nyanyi kitab Allah. Ya, yang pertama kalian dengerin dulu. Baru setelah itu kalian ikutin. Dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Bisa? Bisa. Sekarang kita ikutin bersama musiknya ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kita semua. Setelah ini akan ada presentasi ya, sesuai kesepakatannya ya. Oleh presentasi kalian tanggapi, beri pertanyaan ya. Nah, untuk yang maju hari ini ibu mau dari kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan. Nama saya Naila. Nama saya Mizo. Nama saya Sevan. Nama saya Yasmin. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD PAI. Kasus di sebuah desa kecil hiduplah 2 sahabat karib, Budi dan Peter. Budi adalah seorang muslim, sementara Peter adalah seorang Nasrani. Suatu hari mereka sedang berdiskusi tentang keyakinan masing-masing. Budi menjelaskan bahwa umat Islam meyakini Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Peter menjelaskan bahwa umat Nasrani meyakini Injil. Namun Budi teringat pernah mendengar nama kitab-kitab lain seperti Taurat dan Zabur, tapi ia tidak begitu yakin siapa nabi yang menerima dan mengapa kitab-kitab itu diturunkan. Budi bingung, mengapa Allah menurunkan banyak kitab dan apa tujuannya? Bagaimana cara Budi bisa menjelaskan kepada Peter tentang semua kitab Allah tersebut agar mereka bisa saling memahami dan menghargai keyakinan masing-masing. Berdasarkan kasus di atas, identifikasilah masalah atau pertanyaan apa saja yang muncul di benak Budi. Yang pertama, mengapa Allah menurunkan banyak kitab dan tujuannya? Yang kedua, bagaimana cara Budi bisa menjelaskan kepada Peter tentang semua kitab Allah? Sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada yang mau menanyakan? Saya ingin bertanya, di antara ketiga kitab Injil, surat Zabur dan kitab Taurat, apakah masih ada kitab asli yang belum ditakluk tangan manusia dan di mana tempatnya? Izin menjawab ya Ibu. Untuk yang asli ada di Lauhul Mahfuz, sementara untuk di dunia sekarang itu sudah tercampur tangan oleh manusia. Sama itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, ya bagaimana cara bertoleransi pada umat dengan agama yang lain? Izin menjawab Kenzi, dengan cara toleransi kita bisa saling menghargai dan menghormati cara berdoa agama yang lain. Sudah? Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Sini Ibu ingin lebih menguatkan materinya ya. Jadi dari studi kasus itu yang dalam benak Budi apa sih tadi? Dia yang menjelaskan ke Peter ya tentang kitab Zabur sama Taurat, tapi Budi gak yakin, masih bingung. Kira-kira sebagai Budi dia berhak nyamain ke Peter nggak? Sedangkan dia belum yakin, berhak nggak? Enggak. Seharusnya apa?
cari tahu dulu, cari tahu dulu, gitu kita belajar Taurat seperti apa nabinya, baru jelasin ke Peter. Nah, pertanyaan kedua di benak tadi si Budi ya, pertanyaannya kenapa sih Allah tuh menciptakan ya kitab-kitab gitu, kenapa cukup banyak gitu ya? Karena apa? Karena kan setiap nabi itu kan ada pengikutnya ya. Kita hidup harus ada pedoman gitu ya. Tujuannya itu adalah kenapa ada kitab, kita butuh pedoman hidup. Karena kalau nggak ada pedoman, apakah hidup akan terarah? Ya, karena kita hidup tuh butuh diarahkan, ada tujuannya. Nah, tujuan itu pedoman itu dari kitab. Seperti itu jawaban dari itu benak Budi. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup paham? Paham ya? Ya, baik, setelah ini akan ada ada kuis ya. Silakan kalian untuk keluarkan handphonenya, handphone dikeluarin, nanti akan ibu kirim linknya ya. Ya, silakan dikeluarkan handphonenya. Jika sudah, silakan kalian kerjakan word yang sudah ibu bagikan di grup kelas kalian. Ya, silakan dikerjakan. Ya, baik anak-anak, jika sudah dikerjakan word-nya, boleh handphonenya disimpan kembali ya. Oke. Nah, ibu lihat nih muka pertanyaan udah ngantuk ya, udah ngantuk, lapar juga ya. Oke. Nah, jangan ngilangin ngantuk, kita explain lagi ya. Tepuk anak soleh ya. Setelah ibu bilang tepuk anak soleh, kalian langsung ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Luar biasa, masih semangat ya. Baik, setelah ini biar ibu tahu kemampuan kalian sampai mana ya. Ini ada tugas evaluasi yang dikerjakan sendiri ya. Ya, oke, anak-anak udah selesai semuanya? Sudah. Ya, tolong untuk ketua kelompoknya untuk dikumpulkan setiap kelompoknya ya. Jika sudah langsung masuk ibu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Anak-anak, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti yang nilainya di atas KKM akan ada kegiatan perayaan. Sedangkan yang nilai di bawah KKM nanti akan ada remedial ya. Jadi ini akan dibahas untuk minggu depan di pertemuan berikutnya ya. Dipahami, bisa dipahami? Iya, Ibu. Anak-anak, tadi kita sudah mengikuti rangkaian pembelajaran, udah menyimak video, udah mendengarkan materi dari ibu, udah diskusi, udah presentasi, tadi juga udah kalian jawab soal ya. Nah, yang terakhir, siapakah di sini yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini terkait iman kepada kita di Allah? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Wah, luar biasa juga, silakan.
Iman kepada kitab Allah berarti membenarkan bahwa kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah wahyu yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bunda. Ya, setelah ini, ya, Ibu akan bagikan lomba referensi. Ya, kira-kira pasangan kalian mengikuti pembelajaran hari ini sampai itu gimana? Ya, jadi nanti kalian isi ya. Oke. Ibu lihat udah selesai semuanya ya. Oke. Silakan untuk ketua kelompoknya dikumpulkan ke Ibu. Terima kasih ya. Oke, anak-anak, ya kita sudah selesai ya untuk pelajaran hari ini. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita masih mempelajari iman kebalikan kitab ya, karena kita akan membahas soal evaluasi dan masih ada materi yang lain. Ya. Baik, silakan kalian untuk menyimpan bukunya ke dalam tas ya, karena kita akan berdoa. Baik, berdoa, silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sambil kembali. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi